Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh geng. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Sebelumnya mohon maaf ya geng ya kalau suaranya rada terganggu dengan suara makhluk-makhluk malam, karena Mimin bisa rekodnya itu malam hari geng. Karena kalau siang Mimin harus nguli dulu, jadi nggak bisa pegang HP terus ya. Sekali lagi mohon dimaafkan ya geng. Suho ini sedang marah-marah kepada kakeknya geng karena tiduran di peti mati ya. Dan ternyata ada juga temennya yang juga tidur di peti mati. Tapi mereka ini sepertinya sangat akrab geng. Di dalam kelas, Suho ini terus diawasi oleh Suan yang diperankan oleh Song Hye Kyo geng. Tetapi temannya yang malah GR. Setelah itu di koridor mereka juga bertemu dan saling bertatapan dan hampir bertabrakan ya. Tak disangka Suan ini malah minta dibelikan kroket atau sekitar seperti jajanan ya. Tetapi Suho tidak mau karena jika dibelikan malah akan jadi gosip di sekolah. Dan benar saja mereka jadi gosip. Tetapi senyumnya itu loh kayak istri saya ya manisnya. Iya. Ketika pulang sekolah, Suho ini dinasihati oleh teman-temannya kalau dia cuma dijadikan mainan oleh Suan geng. Secara logikanya kan mana mungkin artis suka sama rakyat jelata kan. Kebetulan Suan ini melihat Suho yang sedang dibully kakak tingkat yang menyukai Suan geng. Tapi Suan malah mengatakan kalau Suho dan Suan memang benar-benar pacaran. Untungnya temannya datang untuk menyelamatkan mereka. Kapan jadiannya? Coba. Mereka ini kemudian pergi ke pinggir mercusuar dan mulai saling mengobrol satu sama lain dan mengenang masa lalu mereka ketika masih kecil. Yang rupanya mereka ini saling kenal dulu geng. Suan lalu meminta diberikan pager kepada Suho karena hilang saat menyelamatkan Suho ketika tenggelam. Dia pun meminta kepada ibunya untuk dibelikan pager tetapi tidak dibelikan, lalu dia menghayal malam-malam. Lagi asik menghayal, Suho ini dikagetkan oleh adiknya yang mengganggu geng. Dia malah meminta dicarikan pacar dari temannya si Suho. Sedangkan di sekolah, Suan ini diminta untuk membacakan puisi yang sedih. Saat hujan, Suho ini ngojek payung sampai ke rumahnya Suan geng, dan dia diberikan nomor pagernya Suan agar bisa mengirimkan pesan, tapi dia malah bertemu dengan bapaknya. Sementara Suan asik melamun sendirian. Besoknya Suho ini diminta pulang oleh ibu guru karena kakeknya ini katanya pingsan. Tapi sampai di rumah kakeknya sehat-sehat saja dan dia cuma ingin ngobrol dan minum. Tetapi Suan datang ke sana karena khawatir. Lagi asik-asiknya ngobrol, Suan tiba-tiba masuk geng. Suho pun mengenalkan Suan kepada kakeknya, tetapi kakeknya malah menyuruhnya untuk berputar-putar. Sepertinya kakeknya nih nggak percaya deh kalau ada gadis cantik yang jadi temennya Suho. Suan meminta kakek untuk menceritakan kisah cintanya zaman dahulu. Rupanya si kakek ini pernah punya pacar cantik yang di masa lalu, tetapi harus dia tinggal karena ikut berperang. Dan setelah pulang berperang, dia tidak ada ketika dicari oleh kakek. Di dalam kelas mereka bertiga ini malah asik ngobrol sendiri sehingga teman-teman dan juga gurunya bengong melihat mereka. Mereka pun disetrap di belakang, tetapi yang bikin bengong lagi ternyata kawan Suho ini bukan sekelas dengan mereka geng. Bukannya kapok, mereka ini malah ngobrol lagi berdua yang membuat teman-temannya bengong lagi. Alhasil Suho ini disetrap di luar kelas. Saat jam olahraga, mereka berdua ini berdebat tentang orang yang sudah meninggal apakah bisa bertemu lagi. Suho berpendapat kalau mereka tidak akan bertemu dan membuat Suan marah. Suho ini cemburu kepada Suan yang dekat dengan cowok ganteng geng, bahkan sampai hampir berkelahi. Lalu pulangnya Suan ini membawakan 2 kue untuk Suho, tetapi dia malah melintas begitu saja. Kakek Suho lalu menasihati untuk tidak mengeluh karena satu tindakan kecil akan bisa merubah nasib yang begitu besar. Lalu Suho datang ke rumahnya Suan dan melempar kacanya sampai pecah. Setelah itu dia meninggalkan pesan di pager dan tiba-tiba Suan sudah ada di sana dan mereka pun akhirnya resmi berpacaran. Mereka berdua ini semakin dekat geng, bahkan saat mempersiapkan acara pentas seni di sekolah. Ada temannya yang memerankan sebagai Marilyn Monroe, tapi yang paling berkesan adalah saat Romeo dan Julie-nya berciuman geng, yang membuat Suho dan juga Suan jadi terbawa suasana dan ingin juga berciuman.
Yang sini dong, yang cium juga dong. Teman-temannya yang koplak ini menyarankan Suho untuk mengajak Suan ke Batu Jodoh, geng, sehingga mereka bisa staycation di sana. Suho langsung beraksi dengan mengajak Suan dengan beralasan teman-temannya juga ikut. Lalu Suan pun mengiyakan dan mereka berangkat, tetapi tahu kalau Suho ini berbohong, geng. Bukannya marah, Suan ini malah memesan 2 tiket untuk mereka berdua, geng. Dan setelah sampai di sana, mereka ini berdoa di Batu Jodoh. Dan doanya sama agar mereka tetap bisa bersama. Malam harinya ternyata hujan deras, geng. Karena suasana yang mendukung, Suan ini langsung nyosor bibirnya Suho. Wih, biniku ini kemana? Biniku ini jangan jauh-jauh dong. Tengah malam Suho terbangun, tetapi Suan ini tengah menulis diari di pinggir pantai. Suho lalu menemaninya di sana. Suan mengatakan semua sifat buruk Suho, tetapi dia tetap menyukainya karena dia berharap Suho dan dia akan tetap selalu bersama. Ya, kayak gini nih pasti bikin kangen sama istri. Pagi harinya Suho ini mencari Suan yang tidak ada, yang rupanya dia juga sudah ada di Batu Jodoh. Dan tiba-tiba ketika dia melihat langit, Suan ini jatuh dan pingsan. Lalu Suho membawanya pulang dan bertemu dengan ayahnya, tapi dia malah digampar oleh ayahnya. Karena Suan tidak sekolah, Suho ini lalu menjenguknya di rumah sakit dan bertingkah konyol tanpa sadar kalau ayah Suan ini ternyata ada di belakang mereka. Suan hanya bisa tertawa lebar melihat tingkah konyol dari Suho, geng. Dan rupanya Suho ini mengajak temannya untuk mengikut menjenguk Suan, tetapi Suan malah tidak ada. Suho yang panik mencari Suan ke semua tempat yang biasa mereka kunjungi, tetapi masih tidak ketemu. Akhirnya dia pulang ke rumah kakeknya dan marah karena melihat Suan yang tidur di peti mati. Suan yang meminta maaf sambil menangis membuat Suho ini tidak tega, dan akhirnya dia memaafkannya dan mengantarnya kembali ke rumah sakit. Sementara si kakek didatangi oleh seorang wanita yang ternyata anak dari kekasihnya dahulu dan mengembalikan kalungnya si kakek. Wanita ini meminta kakek untuk mengurus pemakaman ibunya dan kakek pun mengajak Suho untuk ke sana. Kakek dengan sabar memakaikan kain kafan kepada mantan pacarnya ya, dan dia juga berpesan kalau untuk bersabar karena si kakek juga akan segera menyusul pacarnya. Suho kembali mengunjungi Suan yang sedang diisolasi seperti isolasi corona ya, geng. Tetapi mereka tetap bisa berciuman meskipun dipisahkan oleh tirai. Suho lalu dipanggil ayah dari Suan di luar dan diajak berbicara. Rupanya sang ayah berpesan kepada Suho untuk menuruti semua keinginan dari Suan. Suan meminta untuk diantar ke pulau yang mereka biasa kunjungi ya, tetapi Suho rupanya sudah memesan tiket untuk mereka berdua. Di jalan Suho berjanji untuk selalu mengingat Suan, dan setelah sampai dia bertanya kepada resepsionis, tetapi semua keberangkatan kapal telah ditunda atau dibatalkan. Suho tetap memohon, tetapi karena ada badai mereka tidak bisa pergi. Sedangkan Suan sadar kalau waktunya telah habis dan akhirnya dia menangis dan meninggal di pelukan dari Suho. Setelah itu Suho kembali ke penginapan dan menemukan tas dan juga diari dari Suan. Rupanya Suan memiliki keinginan untuk menanam bunga, dan ketika bunga itu mekar, itu akan menjadi hadiah dari Suan untuk Suho. Suho menanamnya dan dia pun datang lagi ke sana ketika bunga itu bermekaran. Sementara Suan tidak bisa datang atau tidak pernah datang. Dan kesimpulannya nggak bisa nyimpulin ya, geng, Mimin, karena ya tahu sendiri ya, omongan Mimin juga nggak bisa didengar oleh siapapun. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf kalau salah kata, matur suwun.